Pemirsa, syuting sinetron di lokasi pengungsi korban erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur menuai kecaman berbagai pihak. Aktivitas tersebut dinilai melukai hati pengungsi yang masih berduka. Cuplikan syuting sinetron di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, warga Lumajang memprotes syuting video ini karena dinilai sebagai aktivitas yang tak berempati terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Unggahan video amatir pada saat syuting juga dilakukan di depan umum dan disaksikan warga pengungsian. Kami di sini tuh mengungsi, lagi kesusahan. Gak pantas lah kalau ada syuting-syuting kayak film-film atau gimana gitu, itu kurang pantas. Tolonglah untuk yang bersangkutan, hargai kami, hargai perasaan kami lagi bersedih, kami tidak punya tempat tinggal, lahan untuk kerja nggak ada, tolonglah jaga perasaan kami. Pihak rumah produksi sinetron mengakui sudah mengajukan surat izin ke sejumlah pihak dan mendapatkan izin dari Bupati Lumajang. Namun Satgas Tanggap Darurat Bencana Erupsi Semeru mengaku tak pernah menerima laporan terkait syuting sinetron di lokasi pengungsian. Menerima info itu infonya ACC atau persetujuan Pak Bupati. Dalam di posisi Pak Bupati itu terucap setuju atau ACC. Tetapi dalam keterangan harus berkoordinasi atau melapor ke Dansatgas. Sementara hingga kemarin korban meninggal dunia akibat erupsi Semeru bertambah menjadi 51 orang. Lebih dari 10.000 warga mengungsi yang tersebar di 410 titik pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, baliho politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di sepanjang jalan menuju posko pengungsian bencana erupsi Semeru. Kemunculan baliho mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Inilah jalan menuju posko pengungsian korban erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Di jalan ini, belakangan mendadak muncul puluhan baliho yang berisi gambar Ketua DPR Puan Maharani dengan ajakan bangkit menatap masa depan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya baliho-baliho ini dipasang dan oleh siapa. Sementara tanggapan warga beragam. Salah satu warga beranggapan lebih baik pemimpin beraksi nyata daripada hanya dukungan melalui baliho. Kadang-kadang gitu, yang kami butuhkan tuh bukan poster, jujur bukan poster. Saat ini kami di pengungsian udah terpenuhi makanan, dari kesehatan, kebutuhan sehari-hari udah terjamin. Yang kedepannya itu loh, yang kami keluhkan yang kedepannya nanti. Nah, memang saat ini udah ada rencana relokasi, cuman setelah relokasi nanti kami kan nggak ada tempat tinggal, tempat untuk usaha nggak ada. Kalau menurut saya poster-poster kayak gitu tuh nggak penting. Yang penting tuh donasinya, bukan posternya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, kehadiran baliho Puan sebagai bentuk semangat untuk warga. Hasto juga menanggapi santai kritik sejumlah pihak, karena mengaku Puan sudah turun ke lapangan untuk memberi bantuan. Sementara kritik seharusnya dilontarkan kepada pihak-pihak yang tidak turun ke daerah terdampak bencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, viralnya video terkait baliho Puan dan aktivitas syuting di lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru menuai kritik dari sejumlah pihak. Lalu apakah kegiatan tersebut etis dilakukan di tengah penderitaan warga yang sedang menghadapi bencana? Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Ike Suharjo, pengamat sosial yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bu Ike. Selamat sore Mbak Irma. Baik Bu Ike, ini tadi kita sudah melihat ada kekecewaan warga ketika baliho politisi ada di lokasi bencana. Apakah sebenarnya yang dilakukan seorang politisi ini etis dilakukan? Oke, sebelum kita menilai apakah seorang politisi itu etis atau tidak gitu, untuk memasang baliho di tempat lokasi dari korban bencana, kita harus memahami terlebih dahulu Mbak Irma, apa itu empati dan apa perbedaannya empati dengan simpati. Empati itu muncul bagaimana kita memahami perasaan orang lain ya, secara emosional.
Oke, itu pertama. Dan kita juga harus mampu bagaimana kita melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Dan bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri ke posisi mereka. Jadi kalau dibilang etis atau tidak, jelas di situ kita harus melihat bentuk tindakan dari empati kita itu ada atau tidak di lokasi tersebut. Oke, nah tadi ada empati. Nah, muncullah rasa simpati. Simpati itu hanya sekedar turut menyampaikan rasa prihatin, rasa turut berbelasungkawa, misalkan, rasa menyampaikan iba kepada seseorang tersebut yang tertimpa bencana atau musibah. Nah, dari simpati tadi Mbak Irma, muncullah atau tindak lagi gitu dengan sikap empati. Empati itu adalah berupa suatu sikap tindakan. Tindakan yang harus kita lakukan ketika orang yang ada di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita. Nah, bentuk dari sikap empati itu harus kita tunjukkan. Jadi politisi tadi, apakah dia empati atau tidak, ada nggak sih sikap dari dia yang membentuk sikap empati tersebut? Iya. Contoh, misalkan, kan? Contoh, bagaimana kita memberikan bantuan kepada korban tersebut, bagaimana kita memberikan suatu hiburan, Baik. edukasi, datang langsung Bu ke Ike, lokasi tapi ini kejadian. klarifikasi dari PDIP sendiri, katanya Puan sendiri sebenarnya sudah datang, tapi di banyak pihak juga yang menyebut datang hanya sebentar. Nah, bagaimana ini? Apakah ini bisa menjadi pembenaran juga terkait hal yang dilakukan tersebut? Datang sebagai apa? Kalau datang hanya sebagai meninjau, saya rasa sih tidak etis. Tapi kalau datang politisi tersebut memberikan suatu bantuan, polisi tersebut memberikan suatu edukasi, memberikan tempat hunian sementara, memberikan makanan atau memberikan pakaian yang layak, itu merupakan satu sikap empati mereka, simpati mereka kepada keluarga ataupun korban yang tertimpa bencana. Jadi ini ya, kalau saya mengambil istilah dari seorang psikolog, Michael Nicholas, yang mengatakan bahwa rasa sikap empati dapat dimiliki oleh seorang manusia atau oleh seseorang jika ada dua hal. Pertama, mengerti, Mbak Irma. Bagaimana mereka mengerti, memahami perasaan orang lain tersebut. Nah, perasaan keluarga atau korban yang dengan kemunculan politisi tadi, mereka terluka atau tidak? Mereka ini terganggu atau tidak? Atau sebaliknya, mereka merasa terbantu ketika polisi tadi itu datang ke lokasi. Tuh ya, itu tadi. Terus mereka juga harus memahami, oh kira-kira posisi saya ini, bagaimana saya memposisikan diri saya ini ke posisi mereka. Gitu kan. Kedua, kita juga harus menerima begitu. Menerima bahwa memang inilah yang terjadi. Itu adalah kondisi psikis. Jadi apabila seseorang memiliki sikap empati, ya, berarti beliau ini, orang ini sudah memiliki tingkat suatu sikap kepribadian yang sangat matang. Bu Ike, Oke. kalau melihat tadi baliho yang dipasang, apakah itu juga salah satu bentuk empati? Karena dilihat juga tulisannya juga dukungan begitu kepada korban dari erupsi Semeru. Ya, tidak serta-merta itu berupa baliho. Tadi seperti saya sampaikan, bentuk empati, simpati itu muncul dengan tindakan, Mbak Irma. Iya, tapi dengan tindakan. baik. Anda melihat ada misi politik di sana? Strategi ini kalau menurut Bu Ike bagaimana? Ya, salah satunya tentu ada misi-misi politik. Dengan adanya baliho tersebut udah jelas itu adalah misi-misi politik gitu kan. Jadi sambil menyelam minum air lah gitu kan, memberikan bantuan, tapi juga harus menonjolkan bahwa membranding bahwa diri mereka itu ada di sana, kayak gitu. Baik, disebut juga ini klarifikasi dari partai PDIP begitu, ini merupakan spontanitas daripada kader. Apakah sebenarnya justru dengan adanya baliho ini kemudian viral dan banyak kritikan terkait hal ini justru akan mengurangi kepercayaan publik begitu terhadap Puan sendiri? Kembali lagi ke masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat itu menilai. Saya rasa masyarakat sekarang itu sudah cerdas, Mbak Irma, gitu kan. Jadi mereka sudah bisa menilai apakah kedatangan dari politisi tersebut untuk menunjukkan rasa sikap, empati atau simpati mereka, atau sebaliknya, lagi-lagi udah gitu loh. Siapa sih yang tahu kalau politisi datang hanya cuma untuk menunjukkan eksistensi mereka sendiri gitu, tanpa ada bantuan sama sekali. Jadi kembali lagi ke bagaimana persepsi masyarakat itu memandang ya. Saya rasa saat ini masyarakat kita sudah cerdas lah untuk menilai bentuk dari tujuan kedatangan polisi tersebut di lokasi bencana itu.
Baik, Bu Ike, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang politisi bersikap di tengah bencana? Ini kan harus hati-hati ya, seorang politisi bersikap itu jangan salah langkah begitu ya. Ya, saya rasa tidak hanya dimiliki politisi saja, Iya, maupun siapapun itu, masyarakat terlebih dahulu. Ini kita membawanya secara general ya. Ada beberapa tips Mbak Irma, bagaimana memunculkan rasa sikap empati yang ada dalam diri kita gitu loh. Pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus memahami perasaan kita itu seperti apa. Kedua, kita harus meluangkan waktu bagaimana merenung merefleksikan diri. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Dan ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dan keempat, harus belajar berani berkorban demi kepentingan orang banyak. Ingat ya, berani berkorban untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau datang ke sana gitu hanya untuk simbolisasi saja tanpa ada pengorbanan gitu kan, itu berarti bisa dibilang bukan suatu bentuk sikap empati ataupun simpati. Dan kelima, kita harus belajar bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengelola emosi, baik itu positif ataupun negatif yang ada dalam diri kita. Saya rasa itu adalah beberapa tips agar kita mampu memunculkan rasa sikap empati dan simpati dalam diri kita. Tidak hanya politisi, namun juga masyarakat seluruhnya. Nah, ini saya juga baik, Bu Ike, ini juga berkaitan dengan masyarakat. Setelah baliho Puan viral juga nih aktivitas syuting di lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa menanggapi sedikit terkait hal ini. Bagaimana sih sebenarnya sensitivitas publik ini terhadap warga yang terkena bencana, terutama insan seni ya di sini? Kembali lagi, ada beberapa momen bencana di mana masyarakat melakukan suatu aktivitas yang saya rasa sih tidak etis ya. Mereka tidak munculkan rasa sikap empati dan simpati mereka terhadap bencana tersebut. Contoh tadi misalkan dengan melakukan lokasi syuting di tempat lokasi bencana tersebut. Kedua, melakukan foto selfie di tempat bencana tersebut. Saya sangat ironis melihat kondisi sikap empati masyarakat kita saat ini. Sangat berkurang sekali, tergerus dengan kemajuan teknologi dan informasi. Cobalah kita berkaca refleksi kembali kepada era kolonial. Bagaimana masyarakat kita ini mampu keluar dari penjajah, bagaimana kita bisa merdeka. Itu karena fondasi sikap empati yang sudah dimiliki bangsa kita. Gitu kan? Apa itu? Gotong royong, tolong menolong, bahu membahu. Itulah yang dimiliki bangsa kita pada saat itu. Bagaimana masyarakat kita bisa keluar dari penjajah, bagaimana masyarakat kita bisa bebas dari penjajahan. Nah, kenapa tidak rasa tersebut kita munculkan, kita bangkitkan kembali di era saat ini, terutama di generasi anak-anak muda milenial. Untuk kedepannya. Baik, Bu Ike, artinya memang kita harus belajar dari sejarah bagaimana empati tersebut dijunjung tinggi begitu, dan tadi juga disebutkan bahwa empati harus dibarengi dengan adanya tindakan. Terima kasih Bu Ike Suharjo, pengamat sosial, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat Bu Ike. Salam sehat Mbak Irma. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.